Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ferdian Rustandi sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Karawang. Di video ini saya mencoba memaparkan tugas mengenai demonstrasi kontekstual, yaitu praktik segitiga restitusi. Dalam mempraktekkan segitiga restitusi, saya dihadapkan pada dua kasus murid yang melanggar peraturan di sekolah. Yang pertama, seorang murid tertidur pada saat pembelajaran. Yang kedua, seorang murid menyebarkan video ketika temannya sedang tertidur di pembelajaran. Berikut ini adalah skenario untuk kasus yang pertama. Berikut ini adalah skenario untuk kasus yang kedua. Berikut ini adalah video penerapan mengenai segitiga restitusi yang dilakukan pada murid dengan kasus yang pertama. Ya, masuk. Siapa? Oh, Cok. Ya, silakan duduk, Cok. Ya, duduk, Cok. Gimana, Cok? Sehat? Alhamdulillah, Pak. Oke, Cok, gini. Kamu tahu nggak dipanggil Bapak kenapa? Tahu, Pak. Belum tahu? Ya. Jadi gini, Cok ya. Bapak dapat laporan dari Bu Septi. Jadi pada saat pelajaran bahasa Sunda, kamu itu tertidur. Betul? Iya, Pak, betul. Betul. Kamu tahu apa yang terjadi? Coba bisa diceritakan? Ya, Pak, pada saat itu Ibu Septi menjelaskan saya tertidur, Pak. Oke. Setelah itu kesalahan bukan? Ya, Ya, itu merupakan kesalahan ya. Nah, kira-kira untuk memperbaiki kesalahan tersebut, apa yang ingin kamu lakukan? saya akan meminta maaf kepada Ibu Septi atas Oke. kesalahan yang saya lakukan, yaitu tidur di kelas. Oke, tidur di kelas. Oke, minta maaf ya. Oke, boleh saja kamu meminta maaf. Tapi dengan itu, coba kamu membuat keyakinan, ya. Kira-kira apa yang kamu pahami tentang keyakinan kelas itu? Saya meyakini bahwa harus menghargai siapapun yang berbicara di depan. Oke, jadi harus menghargai ya. Ya, Pak. Itu setuju? Setuju. Ya, itu merupakan keyakinan kelas kita ya. Iya, Pak. Ya, jadi syukur kalau misalkan kamu sudah memahaminya. Jadi kira-kira kalau misalkan ada yang seperti itu lagi, bagaimana? Saya harus menegur ya, sih. Oke, ya. Selanjutnya kamu bisa menunjukkan sikap yang baik ya pada saat pembelajaran Bu Septi. Ya, Pak. Oke, sudah. Mungkin itu aja kenapa kamu dipanggil saat ini. Jadi mudah-mudahan ada perbaikan ya. Ya, ya silakan kembali ke kelas lagi. Terima kasih, Pak. Ya, Maaf atas kesalahan yang saya buat ya, Pak. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikut ini adalah rekaman video mengenai penerapan segitiga restitusi pada murid dengan kasus yang kedua. Ya, Aluna, gimana? Baik, Aluna. Baik, oke. Kamu tahu kenapa dipanggil sama Bapak? Tahu? Bisa jelaskan kira-kira apa? Ya, saya menyebarkan video untuk penerapan tidur.
menyebarkan video cowok saat tidur ya. Wah, jadi bapak tertarik nih, jadi tapi bapak ingin fokus ya, kira-kira mencari solusi untuk permasalahan ini ya. Jadi kamu bersedia untuk memperbaikinya? Iya, Pak. Ya, bersedia ya. Ya, kira-kira sebetulnya kesalahan yang kamu buat ini manusiawi dan pasti ada beberapa yang pernah melakukan. Nah, tapi kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk menghilangkan rasa malu pastinya yang dialami oleh cowok? Kira-kira apa? Ya mungkin saya bakal minta maaf ke Oco. Ya. Habis itu menghapus videonya dan minta maaf ke teman-teman namanya juga. Oke. Ya. Tindakan meminta maaf itu memang perlu dilakukan oleh kamu. Tapi bukan hal itu saja ya. Sekarang kita coba bahas tentang keyakinan kelas yang sudah kita susun bersama. Nah, kira-kira apa yang kamu yakini mengenai keyakinan kelas itu? Dan kita harus menghormati dan bersikap baik. Ya, menghormati dan bersikap baik ya. Tidak ke semua, maksudnya tidak ke cowok saja, tapi ke semua teman-teman juga yang ada di kelas ataupun di luar kelas. Nah, kita kembali ke permasalahan yang tadi. Kira-kira tindakan kamu itu menghormati cowok tidak? Tidak, Pak. Tidak. Ya, syukurlah kalau kamu sudah paham. Selanjutnya itu tolong dijadikan pembelajaran ya, sehingga ketika di kelas kamu harus menunjukkan sikap yang baik dan menghormati teman-teman. Bisa? Bisa. Ya, itu saja dari Bapak ya. Kalau kamu sudah memahami apa yang terjadi, silakan bisa kembali ke kelas lagi, lanjutkan pembelajarannya. Terima Oke? kasih, Pak. Sama-sama. Tanggapan atau perasaan saya ketika misalnya saya terkena sebuah kasus, kemudian ada guru yang tidak langsung menghukum saya, tapi menggunakan cara penyelesaian dengan cara mengajak ngobrol untuk mencari tahu alasan, saya menjadi lebih tenang untuk menjelaskan hal atau kasus yang terjadi pada saya dan lebih terbuka. Serta dengan cara ini menurut saya lebih mudah untuk menyelesaikan sebuah masalah karena hukuman belum tentu dapat menyelesaikan suatu masalah. Tanggapan atau perasaan saya ketika saya misalnya terkena kasus, lalu ada guru yang menyelesaikannya dengan cara mengajak ngobrol dan tidak langsung memberi hukuman adalah saya jadi merasa bisa lebih terbuka kepada gurunya dan menjelaskan secara rinci bagaimana masalah itu bisa terjadi, dan saya juga jadi tidak merasa takut karena langsung diberi hukuman. Jadi kayak saya bisa menjelaskan masalahnya dan guru pun tahu masalahnya yang rinci gimana dan tidak bakal terjadi kesalahpahaman.